Misalnya sudah punya kerjaan gaji 2 juta, nah yang 8 juta itu dari mana? Ya cari pekerjaan sampingan. Jadi dengan Anda menuliskan dan membreakdown itu, pikiran Anda akan terangsang untuk mencari jalan keluar. Jadi itu yang saya bilang, harus punya target yang ditulis. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Lely Novita. Buat teman-teman yang pertama kali lihat channel ini atau lihat video ini, jadi di channel ini saya lebih sering membahas tentang dunia usaha, dunia bisnis, motivasi, dan kisah inspiratif. Jadi channel ini tepat buat kalian yang sedang ingin mengembangkan diri di dunia usaha, dan juga ada beberapa video motivasi. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, di video kali ini saya mau lagi menuju arah ke kota. Seperti biasa, sebelum ke minimarket saya ke kota dulu, teman-teman. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Saya mau ngomongin bagaimana cara memotivasi diri sendiri. Kenapa saya pilih tema itu, karena ada beberapa orang yang dia itu introvert, jadi dia nggak suka apapun masalahnya atau dia punya problem apa itu nggak suka cerita ke orang, sehingga orang nggak tahu apa masalah dia. Dan orang seperti itu sebenarnya rentan stres karena disimpan sendiri. Nah, bagaimana agar tidak cepat stres? Itu harus ada motivasi dari diri sendiri. Nah, bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Memotivasi dalam hal apapun ya teman-teman. Misalnya teman-teman punya problem, kalau yang sedang sekolah atau kuliah di problem tentang tugasnya atau nilainya yang jelek. Kalau misalnya yang kerja tentang target kerjanya. Kalau misalnya orang usaha atau pengusaha ya tentang banyak tentang karyawannya, tentang kalau dia punya hutang, atau kalau misalnya dia punya pencapaian tertentu. Apalagi yang saya tahu kalau pengusaha itu masalahnya lebih kompleks. Terus kemarin saya bikin video bagaimana agar bisa bangkit dari hutang atau mengatasi dari hutang yang menumpuk. Itu juga saya baca dari beberapa komen, ada yang senasib ya, ada yang senasib sedang mengalami hutang yang menumpuk. Bahkan ada yang bilang kalau dianggap malas sama keluarganya karena tidak beretikat baik menyelesaikan hutang. Itu juga saya ada baca komen-komennya seperti itu. Dan ada beberapa komen juga yang bahkan untuk makan aja susah. Jadi kalau Anda di posisi seperti itu, Anda harus bisa mencoba memotivasi diri Anda sendiri. Caranya, yang pertama, Anda tentukan tujuan target hidup Anda itu apa. Kalau misalnya orang nggak punya tujuan atau target hidup, biasanya dia itu hidup ya asal sekedar hidup. Misalnya bangun tidur, terus dia kerja ya kerja, pulang ya pulang. Udah nggak ada target apa-apa dalam hidupnya. Jadi dia tidak ada motivasi untuk dirinya dalam mencapai sesuatu, ya sekedar menjalani hidup. Kalau misalnya Anda punya target di posisi lagi terpuruk, ingin punya penghasilan 10 juta per bulan, ingin membayar hutang dalam waktu 1 tahun, ya Anda tuliskan itu sebagai target Anda. Dan tidak hanya ditulis targetnya aja, tapi harus benar-benar direfleksikan, benar-benar dimasukkan ke pikiran Anda kalau Anda harus benar-benar bisa mencapai target itu. Misalnya target Anda punya uang 100 juta untuk bayar hutang. Caranya bagaimana? Caranya di breakdown, Anda harus per bulan punya penghasilan berapa. Dan dari target per bulan itu Anda sudah ketemu angka tertentu. Untuk mencapai angka 10 juta misalnya, saya harus bagaimana? Misalnya sudah punya kerjaan gaji 2 juta, nah yang 8 juta itu dari mana? Ya cari pekerjaan sampingan. Jadi dengan Anda menuliskan dan membreakdown itu, pikiran Anda akan terangsang untuk mencari jalan keluar. Jadi itu yang saya bilang, harus punya target yang ditulis. Jadi ada motivasi.
Jadi ini saya lagi berhenti teman-teman, maaf ini saya lagi berhenti beli kopi karena semalam tidur agak larut malam, jadi banyak yang harus saya kerjakan. Jadi seperti itu teman-teman, kelihatannya sepele, cuman itu sangat ampuh banget karena saya mengalaminya, karena saya pun melakukannya. Saya bahkan menulis target saya itu di tembok dalam kamar setiap pagi saya baca. Ya tujuannya apa? Ya biar saya ingat kalau ada yang harus saya capai. Jadi misalnya hidup itu nggak hanya sekedar hidup. Misalnya saat ini kita terpuruk, kemudian banyak orang meremehkan kita. Nggak masalah, buang jauh-jauh semua pikiran yang membuat Anda drop. Jadi Anda harus bisa memanage atau mengelola pikiran Anda sendiri. Intinya jangan terlalu overthinking. Sekali lagi saya bilang, apapun kata orang itu nggak penting. Yang penting itu bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, setelah Anda tuliskan target itu, ya boleh di note kecil, boleh ditempel di tembok. Kalau saya menuliskan target saya tiap bulan harus punya penghasilan berapa, harus mencapai target apa, karena ada satu bentuk tanggung jawab yang harus saya selesaikan, sehingga saya harus benar-benar memperinci dan membreakdown saya itu harus punya penghasilan berapa agar masalah saya selesai. Nah, seperti itu cara untuk memotivasi diri saya sendiri. Kalau Anda juga harus bisa memotivasi diri Anda sendiri. Yang pertama itu Anda punya target, dan bagaimana agar target itu nggak hanya sekedar target, ya tadi itu yang saya sebutkan, ditulis, diperinci, di breakdown, dan benar-benar direfleksikan agar tidak hanya sekedar target yang tertulis saja, tapi benar-benar target yang harus tercapai. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, cara untuk memotivasi diri sendiri, kita wajib bersyukur ya. Kenapa wajib bersyukur? Karena dalam agama apapun, kalau kita bersyukur itu kita akan merasa lebih tenang dan nikmatnya akan ditambah ya. Setahu saya seperti itu. Bahkan dalam penelitian saya pernah baca ya, saya lupa. Dalam penelitian pun kalau kita misalnya bersyukur atas apa yang kita miliki, itu hati kita akan merasa bahagia. Jadi ada sel-sel dalam tubuh kita itu yang merangsang kita itu happy. Nah, seperti itu. Jadi itu penting teman-teman. Kelihatannya tidak sepele bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukur? Ya kembali lagi, memang kalau kita memotivasi diri sendiri itu harus ada dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri, karena orang lain nggak tahu apa yang kita rasakan. Nah, cara bersyukur itu misalnya, aduh bagaimana cara bersyukur sedangkan saya aja nggak punya apa-apa. Teman-teman, kalian itu masih diberi kesehatan, itu adalah satu anugerah yang utama. Kenapa? Dengan sehat kita bisa melakukan apa aja, kita bergerak tanpa terbatas. Itu anugerah yang nggak ternilai. Itu teman-teman wajib syukuri ya. Bangun tidur, teman-teman bersyukur atas apa yang teman-teman miliki, bisa bernafas untuk hari ini, kemudian diberi kesehatan. Jadi Tuhan atau Allah itu memberi modal agar kita bisa mencapai target-target kita. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman wajib bersyukur. Seburuk apapun yang teman-teman alami, rasa depresi yang keadaan yang teman-teman alami, di luar sana masih banyak yang lebih buruk. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Memang realitanya seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan kalau keluar ke kota-kota besar, berapa ribu atau berapa banyak orang-orang yang di perempatan itu sedang berusaha untuk berjibaku ya, di teriknya sinar matahari. Mereka meminta-minta hanya untuk sekedar makan, dan mereka juga tidurnya banyak yang di kolong jembatan. Belum lagi kalau di negara-negara tertentu yang mereka itu bahkan hidup sebagai budak, nggak punya kebebasan ya, makan susah, hidup diatur, nggak punya freedom atas dirinya sendiri. Nah, kenapa teman-teman wajib untuk bersyukur ya? Karena seperti itu. Jadi itu salah satu untuk bisa memotivasi diri sendiri bahwa hidup kita itu jauh lebih baik dari orang-orang yang di luaran sana. Jadi seperti itu. Jadi buat yang mengalami keadaan terpuruk atau keadaan yang tidak bagus, dan orangnya introvert, gak suka cerita sama orang, padahal orang-orang yang seperti itu tuh butuh teman bicara agar dia lebih plong. Bisa memotivasi diri kalian sendiri dengan cara-cara seperti itu. Menurut versi saya ya, sekali lagi saya bukan pakar, cuman ini berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan beberapa sumber yang pernah saya baca dan
sumbernya itu pun kredibel. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan vlog kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.